Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya di video pembelajaran kelas 5. Oke, pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kerukunan ya. Kerukunan, kata-kata ini sangat mudah diucapkan, namun ya untuk beberapa orang ini cukup sulit untuk diaplikasikan ya. Apa sih yang dimaksud dengan kerukunan? Kerukunan itu maksudnya adalah itu diambil dari bahasa Arab ya. Kayak misalnya rukun iman, rukun Islam, itu dari kata arkan. Arkan itu artinya tidak terpisahkan ya. Nggak terpisahkan. Kayak rukun iman dan rukun Islam itu harus semuanya satu hal itu. Makanya dia nggak bisa terpisahkan, nggak bisa cuma salah satunya aja. Nah, begitupun dengan kerukunan. Maksud kerukunan di sini tuh kita dalam manusia itu dalam bersosialisasi, dalam saling berhubungan, kita itu rukun, kita itu menyatu ya. Kita itu ngeblended, menyatu dengan orang lain. Ya. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang nggak gitu, ya. Kenapa sih bisa nggak kayak gitu? Yang pertama itu karena komunikasinya nggak lancar. Ya, kita nggak tahu apa yang orang lain pengen dan orang lain nggak tahu apa yang kita pengen, gitu. Jadi ada beberapa orang yang udahlah ntar dia juga tahu. Nah, ini harus dihindari yang kayak gitu. Kita harus ngomong, kita harus bicara. Kayak gitu nggak boleh, kayak gini boleh, saya maunya gini, harus ngomong kayak gitu. Jangan cuma diem aja, ntar dia juga ngerti, nggak bakalan ngerti, susah ya. Karena kita nggak bisa baca pikiran orang, makanya dibutuhkan ya hal yang berkomunikasi seperti demikian. Komunikasi itu adalah untuk menyampaikan pesan buat kita. Misalkan itu Bapak mikirnya hal ini nggak boleh, ya udah Bapak sampaikan. Oh, kemudian yang orang yang Bapak sampaikan itu mengerti, oh kalau kayak gini nggak boleh, oh kalau kata Bapak nggak suka kayak gini. Makanya dikomunikasikan dulu. Itu yang pertama, komunikasi ya. Banyak orang yang nggak rukun gara-gara komunikasi. Kayak misalkan kamu dan adik kamu misalkan, kamu maunya dipelnya ntar dulu, jangan dipel. Kamu maunya makannya ini, misalkan berebut makanan, kamu maunya makanan ini, adik kamu maunya ini, berantem gara-gara hal tersebut gitu ya. Nah, itu kan karena nggak komunikasi. Coba ngomong, Dek, kakak maunya gini, Dek, kakak maunya kayak gini loh, Kak, aku maunya kayak gini. Nah, kalau misalkan diomongin ya dengan secara baik-baik, dibicarakan dengan baik-baik, insya Allah hal tersebut perselisihan tidak akan terjadi. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua itu adalah zone. Maksudnya apa nih zone? Zone itu ada yang bagus, ada yang enggak. Husnuzon itu bagus, tapi kalau suuzon berpikiran buruk ya. Suuzon terus, dia mikirnya buruk terus. Misalkan ada orang, sebenarnya orang ini enggak punya kepentingan apa-apa, kemudian dia juga baik gitu misalkan. Ini orang apaan sih kok kayak gini? Kita udah berpikir negatif duluan. Itu yang disebut dengan suuzon ya. Nah, hal yang demikian itu bisa merusak kerukunan seseorang ya. Yang tadinya dia mau bantuin kita, ternyata nggak jadi karena kita udah suuzon duluan ya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, balik lagi ya ke ego masing-masing. Ego itu apa sih? Maksudnya itu kemauan diri kita. Pokoknya harus ini, nggak boleh pokoknya. Ya, kita bicarakan dulu, balik lagi ke poin pertama tadi. Kita bicarakan dulu, saya maunya kayak gini, kamu maunya kayak gimana. Dibicarakan terlebih dahulu gitu. Hasilnya kan kita bermusyawarah, kemudian kita mufakat. Nah, itu adalah sikap-sikap yang dilakukan untuk menghasilkan kerukunan gitu. Mau kerukunan dimanapun, kerukunan di rumah, kerukunan di sekolah, misalkan nanti kalau misalkan udah sekolah nih, sama teman-teman, Pak saya mau bikinnya ini, si ini maunya ini. Nah, kan bisa dibicarakan masing-masing gitu. Saya maunya kelompoknya ini, nah si A maunya kelompok ini, si B maunya kelompok ini. Nggak, nah itu mesti dibicarakan terlebih dahulu gitu. Jadi nggak selamanya harus langsung, wah saya maunya gini, saya maunya gini, saya maunya gini. Harus ada yang mengalah
gitu ya. Dan yang dikalahkan lagi-lagi harus kepentingan sendiri gitu yang harus dikalahkan. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa berkomunikasi, menghindari suudzon, kemudian kita bisa mengalah, insya Allah kerukunan akan terus tetap terjaga. Belum lagi kita bicarakan ngomongin tentang kerukunan beragama misalkan. Belum lagi misalkan kerukunan antar suku. Wah, sangat luas ya. Intinya adalah 3 yang tadi. Ya. Yang pertama adalah berkomunikasi, yang kedua hindari suudzon, yang ketiga adalah kita saling mengalah dari diri sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk tema 5I kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.